cukup banyak, maka kita akan mulai untuk pilihan HPI dan HAM. Dan kebetulan sebenarnya ini kita kuliah 2 SKS 100 menit, cuman karena tiba-tiba ada mata kuliah lain yang harus saya berikan, di mana Pak yang harus memberikan berhalangan, sehingga kita kuliah sampai dengan pukul 3 saja. Jadi artinya bahwa kita hanya 60 menit ya. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama disampaikan pada saudara bahwa untuk bahannya bisa dibuka di Piklas. Di Piklas itu sudah ada materi dari kuliah 1 sampai dengan kuliah 8 sudah ada mengenai HP dan HAM ini. Cuman perkuliahan ini adalah nanti sekali-sekali kita gunakan Zoom, tapi dengan waktu-waktu tertentu. Nah, untuk kuliah awal ini maka diperkenalkan dulu ya, dengan materi-materinya, kemudian juga ada di mana saudara-saudara harus punya buku ya. Ini ada buku Hukum Pidana Internasional, nih bukunya, bisa dilihat. Ada bukunya dan ada pengarangnya ya untuk Hukum Pidana Internasional. Dan apa bedanya? Ya, kemudian ini bisa dibeli dengan Rohim ya. Jadi untuk buku wajibnya adalah buku Hukum Pidana Internasional yang nanti semua harus punya dan dapat dibeli di Rohim, karena ini terbitan dari Sinar Grafika yang kebetulan ada agennya dan bisa dibeli dengan di Rohim ya. Itu nanti semua bahan-bahan yang lebih lengkap itu ada di buku ini. Kalau saya lebih kepada mengembangkan saja ya. Jadi mulai minggu depan itu saudara sudah punya buku ini, dan untuk mendapatkannya bisa membelinya dari di sekretariat dengan Rohim ya. Selanjutnya di dalam perkuliahan saya sebagaimana kuliah-kuliah yang dulu adalah dalam bentuk pemberian materi sebagaimana materi yang ada di dalam soft copy ini, kemudian juga yang ada di buku, dan kemudian kalau saya biasanya tugas akhirnya buat makalah. Buat makalahnya adalah dari bahan-bahan kuliah dan dari buku, dan dengan pembuatan makalah itu adalah sebagai bagian ataupun sebagai tugas akhir yang untuk pemberian nilai. Karena setelah itu untuk perkuliahan ini dosennya 2 orang, selain saya nanti ada Prof. Nikmah Rosida yang juga akan memberikan materinya. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi dalam kaitan dengan hukum pidana internasional ini, pokok bahasanya adalah menyangkut hukum pidana internasional sebagai disiplin hukum, kejahatan internasional, objek hukum pidana internasional, subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum pidana internasional, beberapa masalah prosedural, keterkaitan hukum pidana dan hukum pidana internasional. Jadi ada beberapa bahan yang nanti diuraikan satu persatu ya. Selanjutnya, kalau kita bicara HPI sebagai disiplin hukum, maka di sini akan kita lihat bahwa apakah hukum pidana internasional ini merupakan suatu disiplin hukum sebagaimana disiplin hukum-hukum yang lain ya. Jadi untuk HPI ini dikembangkan oleh beberapa pakar di Eropa dan Amerika Serikat ya. Kemudian terdapat ada istilah national criminal law, international criminal law, dan supranational criminal law. Jadi kalau kita mendengar ada hukum pidana internasional ini, kita mengenal ada 3 istilah. Nah, di sini disebutkan bahwa National Criminal Law adalah hukum pidana yang berkembang di dalam rangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada hukum nasional. Jadi intinya kalau dia National Criminal Law itu adalah hukum pidana nasional. Jadi kalau di Indonesia seperti
KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Money Laundering, Undang-Undang Illegal Logging, dan berbagai undang-undang pidana yang merupakan hukum pidana nasional. Kemudian ada international criminal law, yaitu hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan apabila memenuhi unsur-unsur internasional di dalamnya. Nah, jadi di sini ada international criminal law, yaitu merupakan hukum pidana nasional, tapi di dalamnya ada unsur-unsur internasional. Jadi sebagai contoh misalnya undang-undang terorisme. Nah, undang-undang terorisme di Indonesia adalah hukum pidana nasional, tapi dia akan menyangkut unsur-unsur internasional. Misalnya pelakunya seperti waktu yang lalu itu datang dari Malaysia atau dia dari negara-negara Timur Tengah gitu. Kemudian juga dalam hal ini di dalam tindak pidana itu ada misalnya pendanaan dari asing gitu. Jadi dalamnya ada unsur internasional yang terkait dengan tindak pidana terorisme itu, sehingga dia termasuk juga sebagai hukum pidana internasional. Juga misalnya seperti money laundering. Nah, money laundering itu adalah tindak pidananya di Indonesia, tapi uangnya dikirim ke Hong Kong, dikirim ke Swiss gitu. Atau juga ada trafficking, tindak pidana perdagangan orang, di mana korbannya adalah orang Indonesia, tindak pidananya terjadi di Hong Kong atau di Singapura atau di Malaysia. Jadi di dalam ini ada unsur internasional di dalam suatu tindak pidana nasional. Sedangkan yang ketiga, yang di sini disebut dengan supranasional. Criminal law adalah hukum pidana dari masyarakat yang lebih luas atau lebih besar yang terdiri dari beberapa negara atau rakyat. Berarti standar hukum pidana yang telah berkembang di dalam kumpulan masyarakat tersebut. Nah, ini adalah lebih kepada hukum pidana internasional yang memang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Misalnya, kalau selama ini dikenal dalam bentuk seperti agresi, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan. Nah, itu kemudian dalam bentuk pemusnahan ras gitu, itu semua merupakan kejahatan-kejahatan internasional yang memang berasalnya dari dunia internasional, kemudian dia menjadi hukum pidana internasional yang ditetapkan di dalam Statuta Roma. Dia masuk menjadi hukum internasional yang berlaku untuk seluruh bangsa-bangsa dan rakyat di dunia. Sampai di sini ada yang ingin bertanya ataupun punya pendapat terkait dengan pengertian dari hukum pidana internasional? Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, belum ada yang bertanya ya. Jadi dalam hal ini tadi secara jelas kalau dari segi pengertian saja bahwa ada yang namanya national criminal law, kemudian ada international criminal law, kemudian ada supranational criminal law. Nah, itu yang dari istilah terkait dengan hukum pidana internasional itu dibedakan antara satu dengan yang lain. Tetapi bukan berarti bahwa yang ada di nasional criminal law itu bukan HPI, ada juga yang HPI. Kalau dia ada internasional seperti terorisme, seperti tindak pidana korupsi juga bisa. Kalau misalnya ada pelakunya itu pura-pura buron, membawa harta-harta
Jadi asset tracing itu dilakukan di negara-negara lain di luar Indonesia, begitu juga dalam money laundering, dalam hal kemudian tindak pidana yang dalam ini ada kaitan dengan dunia internasional, maka dia termasuk HPI. Kemudian yang kedua adalah yang memang hukum pidana internasional, kemudian yang ketiga adalah yang supranasional yang berlaku di dalam masyarakat atau dunia internasional. Nah, kalau dari segi pengertian, ini ada Sargent Berger mengemukakan ada 6 pengertian dari hukum pidana internasional. Jadi untuk bisa dikatakan bahwa hukum itu masuk di dalam HPI, maka dia paling tidak yang pertama HPI dalam arti lingkup pengertian hukum pidana nasional. Jadi artinya bahwa dalam hal ini teritorialnya, yurisdiksinya adalah hukum pidana nasional. Seperti contoh tadi ada undang-undang terorisme itu berlaku untuk di dalam teritorial Indonesia. Kemudian juga money laundering untuk teritorial Indonesia. Kemudian ada trafficking teritorial Indonesia dia berlaku. Tapi kemudian bahwa hukum pidana nasional ini ada aspek internasionalnya, maka dia menjadilah hukum pidana internasional. Kemudian HPI dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional. Jadi dalam hal ini bahwa HPI-nya itu ada aspek internasionalnya yang tapi kemudian oleh Indonesia kita menetapkannya sebagai hukum pidana nasional. Tadi sudah jelas misalnya money laundering. Money laundering itu sudah pasti bahwa ada kemungkinan bahwa uangnya itu akan dibawa lari ke luar negeri. Di dalam beberapa kasus itu ada kasusnya Setia Novanto itu ada yang dibawa lari ke Amerika Serikat, ada yang dibawa lari ke Timur Tengah atau apa. Dan beberapa kasus seperti Edi Tanzil ataupun juga pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu ada yang dibawa lari ke Malaysia, ke Singapura. Nah itu dia hukum pidana yang ada aspek internasional yang ditetapkan sebagai hukum pidana Indonesia. Kemudian HPI dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional. Jadi di sini ada kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional. Jadi artinya bahwa kita di dalam hukum pidana kita memberikan bahwa memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga internasional yang dalam hal ini menyangkut hukum pidana nasional. Jadi kalau saudara misalnya mengenal ada Interpol, nah Interpol itu kalau kemarin yang ramai adalah kasus Joko Chandra. Jadi di dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana tertentu, itu Indonesia itu bisa bekerja sama dengan beberapa negara. Itu di dalam naungan kalau di dunia internasional namanya Interpol. Interpol itu untuk pusat Interpolnya itu ada di Lyon ya, di Lyon di Prancis itu adalah Sekretariat Jenderal Interpol. Nah, kemudian di tiap negara itu ada namanya NCB. NCB itu Indonesia juga ada NCB Polri itu di Jakarta. Nah, itu adalah anggota-anggota Interpol yang kemudian tiap-tiap negara ini bekerja sama dan kemudian nanti ada Sekretariat Jenderal itu bisa memberikan ada red notice kemarin dan sebagainya itu menginformasikan tentang adanya tersangka yang melarikan diri ataupun juga terpidana yang melarikan diri dan itu bisa kerjasama internasional untuk melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan. Kemudian yang keempat adalah HPI dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam masyarakat bangsa yang beradab. Nah, jadi dalam hal ini bahwa kita mempunyai hukum-hukum yang kemudian hukum-hukum kita itu
diakui sebagai hukum yang patut dalam bangsa masyarakat yang beradab. Jadi artinya bahwa sebenarnya semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia itu kita pada umumnya adalah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di dunia internasional. Jadi apa yang ada di dunia internasional kita juga mengikuti. Maka pada umumnya hukum-hukum kita itu adalah hukum yang mengikuti apa yang berlaku di dunia internasional. Jadi misalnya ada pengaturan-pengaturan tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, korupsi, terorisme, dan lain sebagainya, itu adalah semua merupakan hukum-hukum yang juga ada pada masyarakat di dunia internasional. Kemudian yang kelima, HPI dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional. Nah ini kita tadi sudah saya sampaikan bahwa ada lembaga seperti Interpol, di mana Interpol ini melakukan kerjasama, dan kerjasama itu nantinya adalah tujuan membantu di dalam penyelenggaraan administrasi peradilan nasional. Jadi apa yang dilakukan Interpol kalau misalnya melakukan penangkapan. Jadi kemarin itu seperti Joko Chandra itu kan ditangkapnya di Malaysia. Begitu ditangkap di Malaysia, kemudian berdasarkan kerjasama itu diserahkanlah ke Indonesia. Nah setelah diserahkan di Indonesia, maka kemudian peradilannya terhadap Joko Chandra itu dilakukan di Indonesia. Nah itu dilakukan karena atas dasar kerjasama antar beberapa negara. Dan yang terakhir adalah HPI dalam arti kata material. Material di sini maksudnya adalah dari segi peraturan perundangan yang mengatur tentang HPI itu, yang mana di dalam terdapat aspek-aspek hukum internasional. Nah dari apa yang dikemukakan oleh Schwarzenegger itu, maka dapat disimpulkan adanya 4 unsur dari hukum pidana internasional ini, yaitu HPI itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan ajas-ajas hukum. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita bicara HPI, bahwa HPI itu ada kaidah, ada normanya, dan ada ajas-ajas hukumnya. Hal atau objek diaturnya yaitu kejahatan internasional. Kemudian subjek hukumnya yaitu pelaku yang melakukan kejahatan internasional. Nah, tujuan yang hendak dicapai diwujudkan oleh HPI itu sendiri. Jadi artinya bahwa dia ada kaidah, norma, dan ada ajas, ada objek yaitu kejahatan internasional, dan subjeknya yaitu pelaku yang melakukan kejahatan internasional. Jadi sama seperti halnya dengan hukum pidana yang ada di Indonesia. Hukum pidana kita juga ada norma-normanya, kemudian ada yang objeknya yaitu tindak pidana, subjeknya itu adalah pelaku dari tindak pidana itu. Tujuan yang hendak dicapai yaitu bagaimana mewujudkan hukum pidana internasional itu sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin tanggapan atau apa, silakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Hai, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya Muhammad Ridho Wijaya, Pak. Ya, silakan Ridho. Ingin bertanya mengenai kerjasama internasional, bagaimana mekanisme yang sebetulnya harus dilaksanakan, Pak? Apakah misalkan suatu negara itu apabila tidak ada kerjasama maka tidak bisa melaksanakannya, atau memang harus ada kerjasama terlebih dahulu sehingga baru bisa melaksanakan penangkapan atau yang lain sebagainya, Pak? Terima kasih. Ya, jadi kebetulan saya kan kemarin jadi ahli dari perkaranya Irjen Napoleon Bonaparte. Pak Napoleon Bonaparte itu adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Itu yang atasan dari NCB. NCB itu National Bureau
atau Biro Nasional yang ada di Indonesia dari anggota Interpol. Jadi Interpol itu pertama ada konvensi Interpol, namanya semacam statuta gitu, semacam statuta yang dibuat oleh PBB. Nah, statuta PBB ini ya seperti kayak kita Undang-Undang Dasar 45-nya lah, konstitusi dari Interpol itu. Nah, itu diikuti oleh semua negara. Nah, termasuk Indonesia, kita adalah peserta dari konvensi internasional mengenai Interpol itu. Nah, jadi kita menjadi anggota dari Sekretariat Jenderal Interpol yang ada di Perancis. Nah, semua anggota-anggota itu bekerja sama, yaitu tadi di dalam notice itu ada macam-macam, ada blue notice, ada red notice, ada green notice dan sebagainya. Tapi kalau yang red notice itu yang paling tinggi, yaitu di mana ada semacam peringatan bahwa terhadap yang red notice ini bisa ditangkap, ditahan. Nanti dengan ditangkap, ditahan itu dibawa ke negara tempat locus delicti di mana tindak pidana itu dilakukan. Jadi kalau Joko Chandra itu kan locus delicti tindak pidananya di Indonesia. Tapi dia kemudian melari ke Papua Nugini, lari ke Malaysia, lari kemana-mana. Akhirnya ditangkap di Malaysia. Tapi bisa ditangkap di Malaysia itu karena ada kerjasama internasional. Jadi dengan ada kerjasama internasional itu baru polisi Malaysia bisa melakukan penangkapan dan kemudian menyerahkannya kepada polisi Indonesia. Jadi dia harus ada kerjasama dulu di dalam Interpol, baru kalau dia bekerja sama maka kita bisa Indonesia dibantu. Nah, begitu juga misalnya waktu itu ada penjahat-penjahat dari Amerika yang lari ke Bali. Nah, begitu dia di Bali itu FBI dan sebagainya itu kerjasama dengan polisi Indonesia. Nah, kemudian setelah di Intel ini bahwa memang penjahatnya itu lagi ada liburan di Bali, itu ditangkap dan akhirnya diserahkan kepada FBI. Jadi ada kerjasama internasional terlebih dulu, baru bisa melaksanakan penangkapan, penahanan, dan penegakan hukum sebagaimana yang diatur di dalam. Jadi Interpol ini ada undang-undang Interpolnya sendiri. Nah, Indonesia itu terkait dengan Interpol ini kita diatur dalam Perkap Kapolri. Jadi kita punya peraturan Kapolri terkait dengan pelaksanaan Interpol di Indonesia. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada lagi saya cukup lanjutkan ya. Jadi di sini kalau dikatakan oleh M. Syarif Basyoni menyatakan bahwa hukum pidana internasional itu adalah produk dari konvergens ya, dua disiplin ilmu yang berbeda yang telah muncul dan berjalan sepanjang jalan yang berbeda menjadi pelengkap dan luas. Mereka adalah hukum pidana aspek hukum internasional dan internasional aspek hukum pidana nasional. Jadi kalau intinya adalah bahwa kalau kita bicara hukum pidana internasional ini di sini ada aspek HI-nya dari hukum pidana nasional dan ada aspek internasional dari hukum pidana nasional. Jadi dia konvergensi dari dua hukum, yaitu ada hukum pidana dan hukum internasional. Dan lahirlah hukum pidana internasional. Ya, sementara saya kira karena bahannya sudah habis juga, jadi ini baru sebagai suatu pengertian. Saya kira untuk pertemuan kita pada siang ini cukup sekian, demikian yang dapat saya berikan. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saudara harus beli buku ini ya. Jadi nanti dengan beli buku ini sudah terbaca ya
Ketua kelasnya siapa, Ridho? Dok, ketua kelasnya siapa? Mas Suril, Pak. Anwar, Pak. Oh, Mas Suril Anwar ya. Anwarnya mana, War? Anwarnya nggak ada ya? Belum join, Pak. Oh, ya udah nanti kasih tau. Ya udah nanti saya WA aja. Kebetulan saya ada WA aja, Anwar. Baik, Pak. Jadi Rohim, mana Rohimnya nih? Ya Pak Edi. Ya, ini saya sudah wajibkan mahasiswa beli buku ini, judulnya Oh iya Pak. nanti hubungi aja ke Wira, harganya berapa saya juga belum tahu. Nanti mahasiswa jadi minggu depan wajib mereka sudah punya buku ini. Nanti ada penugasan, jadi saya juga cuma menyebut halaman berapa apa gimana. Jadi nggak perlu dibuatkan ininya PowerPoint dan sebagainya. Tapi mahasiswa udah punya buku ini, dan dengan baca buku ini saya kira saudara akan secara lebih lengkap bisa mengenai mata kuliah HPHAM ini. Ya Pak Edi. Ya Rahim ya, untuk Ya, Pak Edi. data mahasiswa. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Bella ketawa. Pak Rohim.